Sebanyak 3 pemain PSIS Semarang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi bersama Timnas U22 Indonesia. Mereka adalah Yovandani Damai, Fatul Ihsan, dan Bahril Fajar Fahreza. Menanggapi hal ini, CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi berharap Yovandani dan kawan-kawan dapat mengikuti seleksi dengan penuh semangat. Buat Yovan, Ihsan, dan Bahril semangat ya untuk mengikuti seleksi SEA Games. Yang terpenting ambil ilmu sebanyak-banyaknya di sana. Apalagi pelatihnya juga top-top dan bisa diajak saring seperti Coach Indra, Coach Eko, dan Coach Alex. Sukses ya, kata Yoyo Sukawi, dilansir dari laman resmi PSIS. Indonesia dibayangi masalah besar jika melarang Israel tampil di Piala Dunia U20 2023 karena dapat terancam sanksi dari FIFA. Seperti diketahui, Indonesia memiliki hubungan yang kurang baik dengan Israel. Oleh sebab itu, besar kemungkinan FIFA menjatuhkan hukuman kepada tuan rumah jika melarang salah satu tim berlaga. Peralatan tidak boleh memiliki slogan, pernyataan, gambar politik, agama dan pribadi. Pemain tidak boleh memperlihatkan pakaian dalam yang menunjukkan politik, agama, slogan pribadi, pernyataan atau gambar, atau iklan selain logo pabrikan, bunyi aturan permainan FIFA. Untuk pelanggaran apapun, pemain dan tim akan diberi sanksi oleh penyelenggara kompetisi, Asosiasi Sepak Bola Nasional atau FIFA, sambung peraturan FIFA. Ada hal yang menarik usai Timnas Indonesia U20 gagal melaju ke perempat final Piala Asia U20 2023, yaitu FIFA sebagai otoritas tertinggi sepak bola memberikan dukungan kepada Garuda Muda melalui akun Instagram resmi @FIFA_World_Cup. FIFA memposting foto skuad Timnas Indonesia U20 beserta foto Kakang Rudianto yang sedang berduel dengan pemain Uzbekistan di Instagram story mereka. Pada foto tersebut tertulis pesan, "Tetap semangat Garuda Muda," lengkap dengan ikon bendera Indonesia. FIFA juga menyematkan link ke situs resmi mereka yang membahas tentang kegagalan Timnas Indonesia U20 melaju ke babak perempat final Piala Asia U20. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong disebut punya target sangat tinggi di Piala Dunia U20. Sementara Sintayong sudah gagal bawa Timnas Indonesia lolos babak fase grup di Piala Asia U20. Kabar target Sintayong itu dibeberkan oleh media Vietnam The Tao 247. Setelah gagal di Piala Asia U20 2023, pelatih Sintayong kabarnya masih membidik target yang sangat tinggi di Piala Dunia U20 2023. Turnamen tersebut memiliki persaingan yang ketat, tulis media itu. Sebelumnya, Sintayong juga dikabarkan akan membuat rencana berkualitas untuk Timnas Indonesia U20. Pelatih Sintayong membuat rencana berkualitas untuk Timnas Indonesia U20 setelah tersingkir di Piala Asia U20 2023. STY berencana membawa timnya berlatih di Korea, bunyi pernyataan dari The Tao 247. Akun Instagram resmi Timnas Kenya, @harambi_stars diserang netizen setelah tidak mencantumkan Timnas Indonesia sebagai lawan mereka di FIFA Matchday Maret tahun 2023. Sebelumnya, Kenya dan Burundi disebut akan menjadi lawan skuad Garuda di FIFA Matchday. Bahkan Burundi di akun Instagram mereka telah merilis daftar 30 pemain yang disiapkan untuk melawan Kenya dan Indonesia. Namun, Kenya justru memberikan kabar berbeda. Alih-alih mencantumkan Indonesia sebagai lawannya, mereka malah menuliskan jadwal bakal menghadapi Burundi 2 kali pada 25 dan tanggal 28 Maret mendatang. Terlepas dari itu, warganet atau netizen Indonesia sudah tersulut emosi. Mereka pun menyerang akun Instagram Timnas Kenya. Ketum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan perkembangan terbaru dari naturalisasi 3 pemain keturunan yang akan memperkuat Timnas U20 Indonesia. Mereka adalah Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner. Dikatakan Erick Thohir, proses naturalisasi dari ketiganya masih menunggu disidangkan oleh DPR Komisi 3 dan 10. Kini DPR masih masa reses hingga tanggal 13 Maret tahun 2023. Naturalisasi pemain, surat sudah dikirim, tembusan ke DPR. DPR lagi reses, sambung Erick Thohir Jumat tanggal 10 Maret tahun 2023. Dia meminta semua pihak untuk bersabar dalam menantikan naturalisasi Justin Hubner rampung.
Rencana 13 Maret mulai didorong oleh DPR, seperti apa prosesnya, diikuti, tutupnya.